Di konten gue tuh semua real, nggak ada yang settingan. Gue nggak mau. Gue kalau bikin konten ke tempat orang misalnya gerbek gitu ya, gue nggak mau settingan. Ikan ada yang mati apa kagak boleh ada yang dikat tuh. Di situ dipajang rudal gede. Gue naik ke ujung udah di ujung. Pas ngeliat ke bawah gue nggak bisa turun. Gue dari kecil sih, dari kecil tuh punya peliharaan banyak, terutama hewan-hewan yang bisa di handling ya, di handling, dimainin lah, kayak kucing, anjing gitu, burung dara dulu zaman kecil, burung dara gitu kan. Dari kecil jadi tuh story udah dari kecil udah emang suka melihara hewan gitu kan. Terus sampai bisa kayak gini ya lumayan lah storynya tuh. Lumayan panjang gitu kan. Dari sampai mentok ke cana gitu. Awalnya dulu ya piara-piara ikan biasa, ikan-ikan komteng, ikan-ikan predator komteng gitu kan, kayak peacock bass, arwana, pari dan temen-temennya gitu kan. Dari situ masuklah kita ke pandemi ya, pandemi COVID. Itu yang bikin banyak waktu lagi kan, banyak waktu di rumah. Wah, ngapain lagi nih gua, akhirnya masuk ke dunia aquascape. Gue main aquascape, gue bikin belajar tentang ngidupin bioaktif di akuarium gitu, ekosistem di akuarium gue pelajarin, akhirnya bisa di aquascape. Cuman tetep ya kalau gue emang jiwa dagang bisnis berarti ya. Jiwa bisnis gitu kan. Gue udah dapet, gue udah bisa bikin, kenapa nggak gue jual? Akhirnya gue jual aquascape, gue terima orderan custom aquascape segala macem tuh waktu COVID. Dari situ, dari aquascape lanjut lagi ke dunia ikan predator lagi, masuk ke arwana lagi berarti masuk ke arwana, ikan arwana masuk ke super red. Gue beli bahanan super red tuh bahanan di bawah 1 juta gitu kan. Dulu super red 2 koma lah, 2 komaan tuh bahannya. size Paling size-nya sekitar 12 sampai 15. Terus sekitar 2 koma lah gitu kan. Gua gedein, gue coba beli 1 ekor, gue gedein, gue progres, gue bikin warnanya naik, ring-ringnya naik gitu kan. Pas udah lumayan dapat berapa bulan, size udah nambah, warna udah oke, udah bisa kejual. Wah, ini berarti ada nilai progresnya di sini nih di arwana gitu. Akhirnya gue mencoba beli banyak ikan bahanan arwana, akhirnya di situ. Terus dari arwana masuk lagi ke ikan hias discus. Terus banyak banget dari dia. Dari discus, ikan-ikan yang gepeng, kenapa gue suka? Emang dulu gue suka, cuman nggak kuat gue beli karena dulu ikan discus masih belum ada yang breeding di Indonesia, jadi bener-bener ikan yang masih import. Pertama kali gue kenal ikan discus tuh masih import tuh ikan, jadi masih mahal dan gue nggak mampu beli, cuman ngeliat doang. Pas sekarang gue mampu beli dan udah banyak yang breeding di Indonesia, akhirnya gue beli beberapa ekor, gue pelajarin lagi tentang ikan discus, cara miara airnya gimana, bukan miara air, ngejaga airnya biar dia tetap oke gitu kan. Akhirnya gue breeding discus, jadilah akhirnya gue jual juga. Otak bisnis lagi. Apalagi gue jual dari hobi. Ya hobi kan semua butuh biaya gitu, apalagi gue berjalan di bawah kaki gue sendiri gitu, nggak ada yang support gue, nggak ada yang nggak ada ketiban warisan gue, bener-bener hasil jerih payah gue dari nol gitu. Gue harus cari tahu, gue pelajarin, cari tahu, gue udah kuasain, harus gue jual nih gitu. Masih di COVID. Gue main cana pertama, ikan cana pertama gue cana auranti. Pasti orang kalau ngeliat cana auranti suka semua karena warna-warni kan. Wah, gue suka gitu. Ternyata ikan cana auranti tuh nilai progresnya lebih gila lagi gitu kan. Itu kan cana impor dari India, masuk ke Indonesia tuh misalnya 100 ekor masuk ke Indonesia, belum tentu 100 ekor bisa hidup di Indonesia. Dia harus penyesuaian suhu, adaptasi air segala macam. Itu yang bikin susah gitu kan.
harus karantina dulu lah gitu kan. Akhirnya gue coba beli satu ikan yang impor dari India, gue pelajarin, mati ikannya buat pelajaran gue gitu. Gue pelajarin lagi, gue beli 1 ekor lagi, akhirnya bisa hidup. Akhirnya gue beli lagi satu, gue cari tahu gimana cara karantinanya gitu biar dia bisa hidup di Indonesia gitu kan. Akhirnya gue dapet ilmunya, gue pelajarin lagi, dapet ilmunya, gue ambil 10 ekor. 10 ekor mati 2, berarti sisa 8. Tapi udah adaptasi, udah oke, mental udah oke. Itu gue jual bisa, harganya bisa 3 kali lipat. Itu nilai jualnya tinggi di situ. Jadi gue main dari situ. Terus akhirnya gue terjun biasa iseng ya gitu kan, sedikit gue bikin video, banyak juga yang komen kenapa nggak lu posting di YouTube gini segala macam. Oke lah, gue coba gitu. Akhirnya gue mengedukasi pertama Cana tuh di Auranti, gimana cara ngidupin Cana Auranti yang ikan impor harus bisa survive di sini gitu. Itu gue bikin edukasi di situ ke Cana. Akhirnya masuklah Cana Maru nih, rame gitu ya, harganya sampai puluhan juta gitu. Pertama kali keluar kan rame gara-gara itu kan, puluhan juta. Wah, jujur gua nggak suka. Pertama ngeliatnya apaan sih, Cana Maru, lu bayangin sama Auranti itu jauh, iya kan? Cewek aja kalau disuruh milih pasti milihnya Cana Auranti gitu kan. Warnanya bagus apa gitu. Cana Maru apaan sih, bentuknya serem, palanya kayak ular gitu kan. Akhirnya ya udah gue coba satu. Nah, ikan pertama gue itu the king of Cana Galon, si Tokai. Itu ikan pertama Cana Maru gue tuh si Tokai gitu kan. Nah, makanya dia kenapa gua kasih predikat king of Cana Galon, karena dia ikan yang semua progres yang udah gue lakuin tuh ada semua tuh ilmunya di Tokai. Bahan percobaan gue dia kuat banget, nggak mati-mati kan. Pernah nelen plastik, pernah makan plastik nih, wah mati dan ikan, dimuntahin lagi, akhirnya nggak mati gitu kan. Akhirnya ketemulah the king of Cana Galon tuh. The king of Cana Galon perjalanannya tuh sampai ketemu progres ikan di galon tuh panjang juga itu ceritanya. Dari kalau lu tanya gua, terus lu lihat channel-channel YouTube lain soal progres Cana gitu, mungkin gua praktekin semua tuh. Kayak ditaruh di styrofoam, taruh di tempat gelap, taruh nggak pakai lampu, taruh di apalagi progres pokoknya gue udah semua gue lakuin gitu. Ternyata yang paling worth it dan nggak makan budget banyak emang di galon. Akhirnya gue ketemu di galon gitu. Story kenapa di galon ya itu karena satu, kebatasan biaya juga gitu kan. Buat progres Cana kan nggak mungkin lu beli lu progres 1 ekor terus lu ngarepin itu jadi, itu nggak mungkin gitu kan. Jadi lu harus kayak gua 10 ekor gue progres gitu kan, paling yang jadi 2 atau 3 tuh gue udah tahu emang kayak gitu kan. Jadi ketemulah galon, buat jadi gua nggak beli tank, nggak perlu space banyak. Galon kan tinggal dijejerin doang, nggak ribet ganti airnya juga gitu. Makanya masuklah ke galon. Terus ya namanya udah pernah pengalaman ngasih tutorial dari yang Cana Auranti gitu kan. Akhirnya ya gue dokumentasiin, gue share pengalaman gue semua yang gue dapetin, kurangnya apa, lebihnya apa, tips-tipsnya apa, semua tuh nggak ada yang gue lebih-lebihin, nggak ada yang gue setting. Di konten gue tuh semua real, nggak ada yang settingan. Gue nggak mau. Gue kalau bikin konten ke tempat orang misalnya gerbek gitu ya, gue nggak mau setting-settingan. Sampai YouTuber besar pun si bos-bosku, kalau ada konten gue di situ, gue bilang gue nggak mau ada yang di-cut nih. Semua jalan lancar, jalan gue lancar. Ikan ada yang mati apa, kagak boleh ada yang di-cut. Tuh, gue maunya real, emang kayak gitu. Kenapa lu harus takut ngunjukin kekurangan lu gitu kan? Kekurangan lu kayak gitu, lu kasih tahu biar orang lain nggak kayak lu gitu. Jadi ya progres di galon intinya yang pasti ikan jangan sampai kepanasan, intinya itu aja. Soalnya penyakit apa ya, masalah utamanya tuh kepanasan doang, karena kan kita taruh di outdoor di galon. Kalau bisa lu cek-cekin air ya, kalau sampai kepanasan ikan bakal ngambang, friend, bakal ngambang ikannya. Sama kasih makannya nggak boleh berlebihan, kasih makannya juga nggak boleh berlebihan gitu.
eh Normal sih. Awalnya ya namanya gue YouTuber baru juga gitu kan. Awalnya booming tuh pas banget viral progres channel di Galon tuh booming. Ya namanya gue orang normal dan video gue bener-bener emang nggak ada skenario gitu, bener-bener real. Jadi ada kalau ada haters yang kayak ngebully kita apa segala macem. Namanya gue YouTuber baru, kena di hati bang, serius. Kalau dia ngomong ini itu kena di hati. Cuman di situ gue harus mikir, oh ini dunia YouTube seperti ini gitu. Kalau lu mau maju lu harus kebal sama yang kayak gitu-gitu. Ternyata toh di belakang itu dia ngasih profit ke kita tuh banyak, ngasih profit ke kita juga banyak. Dan yang pro kontra itu ya masih ada yang pro, masih ada yang kontra, itu udah pasti wajar lah ya. Malah gue ikutin terus, maksudnya gue terima lah dia ngomong apa segala macem. Cuman kan kita masih ada yang pro kita. Nanti ketemu tuh dia promo kontra jadi ketemu gitu kan. Sampai yang waktu viralnya tuh di YouTube di Facebook ya. Video gue di YouTube dibawa ke Facebook, akhirnya viral di Facebook, pada lari ke YouTube. Ya itu kan satu giring masa juga ya, giring masa orang yang nggak tahu gua akhirnya jadi tahu gitu. Progres Galon kayak apa. Cuman alhamdulillah banget kalau gua presentasiin ya dari komen atau dari yang haters sama yang pro gitu. Itu persentasenya lumayan 30-70. 30% haters gua nggak tahu dia nyoba juga atau enggak. Nah, yang 70% dia benar-benar nyoba dan hasilnya tuh ya seperti emang apa yang gue tampilin gitu. Kalau gue buka Galon nih hasil ikannya kayak gini. Mereka juga begitu. Kadang suka DM ngirim video, "Bang, ini hasil Galon." Itu gue seneng. Dari situ gue seneng. Akhirnya pro kontra itu ya menurut gue ya kalau kita di dunia entertain ini, masuk udah dunia entertain emang harus butuh pro kontra. Kalau nggak ada pro kontra tuh ibarat sayur nggak ada garam lah, nggak enak gitu. Emang harus ada pro kontra. Jadi kuat-kuatin mental. Bener, harus kuat mental. Gua pertama sakit hati bang, asli sakit hati kan. Kalau dibilang nyiksa ikan, wah sampai sekarang gua masih inget nyiksa ikan. Nyiksa ikan. Cuman gua positif aja gitu. Kalau dibilang gue naruh ikan di galon terus dibilang nyiksa ikan, ya yang ngomong nyiksa ikan mungkin nggak pernah main ke pasar ikan kali ya, nggak pernah lihat proses ikan lele dipotong. Sebelum dipotong diapain dulu? Digetok bang, masih hidup jeder. Lebih nyiksa mana? Lu ke pasar, lu lihat tukang lele lagi getok ikan, lu bilang abangnya, "Bang, nyiksa ikan lu, pala lu yang digetok sama abangnya." Ke situ aja. Sebenarnya kan gabus ini ikan konsumsi. Pada dasarnya tuh ikan konsumsi di daerahnya sendiri tuh di Kalimantan sebelum viral, sebelum ada di akuarium kalian semua, itu ada di pasar. Sama ibu-ibu lagi diliatin apa segala macem, lagi diacak-acak tuh. Itu emang ikan buat ikan konsumsi gitu kan. Jadi ya nggak salah juga kalian yang mengagung-agungkan taruh di akuarium, ya nggak salah, orang kita hobi seneng gitu. Dan nggak salah juga kalau orang bilang nyiksa ikan apa segala macem gitu. Coba lu praktekin. Pada dasarnya gue naruh ikan di galon itu ada maksud dan tujuannya, itu positif juga, banyak banget. Soalnya yang pro itu manfaatnya gila banget, soalnya nilainya tinggi bang. Kalau cana maru tuh menurut gua ikan yang paling mahal dan enak dibikin cuan tuh cana maru. Dari bahan lu progres ya, sama sabar ya. Kalau progres tuh ilmunya cuma satu, sabar asli. Kalau nggak ada sabar lu nggak usah progres ikan, beli jadi aja udah, nabung beli jadi udah gitu. Itu lumayan loh, harganya gila tinggi banget kalau udah jadi gitu. Dari harga bahan cuman di bawah 100.000 lu bisa sampai jual jutaan. Kayak Tokai terakhir tawaran udah 7.500.000. Itu gue dulu beli Tokai dari ikan bahan tapi lagi mahal-mahalnya karena lagi booming,
gue beli 125.000, sekarang udah ditawar 7.500.000, cuman nggak gue jual, sayang, maskot. Pertama, kalau produk ya, dulu gue ngeluarin, karena banyak juga di pasaran sana ngeluarin daun ekstra, daun ketapang, terus daun ketapang kering dimasukin, emang tuh bagus buat nurunin pH ikan segala macem gitu kan. Terus kalau gua nggak bisa pakai itu di galon. Kalau daun ketapang gua masukin galon, daun ketapang tuh seminggu 2 minggu melting, bisa ikan kutuan, jamuran. Kalau nggak kita angkat, kita harus angkat kan susah bang, di galon ngorek-ngorek, mau nggak mau harus buang air ya gitu kan, ribet banget gitu. Ini gimana caranya? Gua harus bikin cairan sendiri, dan itu yang nge-support semuanya. Kayak satu kan fungsinya untuk nurunin pH, stabilin pH, terus bikin seperti habitat dia gitu kan, bikin nyaman lah gitu kan. Terus gue juga udah riset dari pakai apa itu ada semua tuh gitu. Kayak contoh deh, gue pakai daun pisang. Kenapa gue pakai daun pisang gitu kan? Dari yang kalau main dari cupang aja pakai daun pisang. Kenapa pakai daun pisang gitu kan? Gue ambil ekstra daun pisangnya. Akhirnya gue bikin cairan belagu. Cairan belagu tuh manfaatnya juga, sebelum gue ngeluarin produk tuh, itu gue risetnya tuh, ini ikan gue kasih cairan belagu kuat nggak sampai beberapa bulan nggak ganti air gitu kan. Terus air baru biasanya kan air pump apa, kita harus endapin segala macem biar ikan nggak kenapa-napa. Salah satunya finroot gitu kan. Pasti finroot tuh kalau dia stres pH apa segala macem, kandungan kita nggak tahu. Air tanah tuh meskipun air tanah apa air pump kita nggak tahu kandungannya, kecuali lu punya tes mau ngapain ribet lah. Iya kan? Akhirnya gue riset di situ, gue riset pakai cairan belagu beberapa bulan, ikan masih aman, sehat segala macam gitu. Sebelumnya sih ya banyak lah cerita sampai jadi cairan belagu gitu kan. Akhirnya dari cairan belagu gue ngeluarin produk juga bang, produk pakannya kan. Kalau progres Cana itu cuma ada 2, progres bunga sama warna. Kita bahas progres dikit gak apa-apa ya, baru ke pakan nih, nyambung nih kayaknya. Kalau progres di Cana Maru tuh ada 2, friend. Ada progres bunga sama progres warna gitu kan. Sebenarnya ada satu lagi mental, cuman kalau mental di Cana Maru nggak usah diprogres kalau gua, karena itu udah keluar sendiri lah nantinya. Karena dia ikan predator, pada dasarnya ikan predator emang mentalnya harus galak gitu kan. Apalagi dia teritori kan. Akhirnya, nah progres bunga sama warna itu 2 hal yang sangat berbeda, dan dari airnya harus udah pasti berbeda, pakannya udah pasti berbeda, jangan sampai salah. Kalau progres bunga nggak boleh progres warna. Nah jadi yang pertama lu progres tuh harus bunga paling susah. Kalau warna gue seminggu enggak lah, 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu gue bisa warnain sampai kuning sampai orange tuh gue bisa. Cuman kalau bunga sampai berbulan-bulan gitu, belum tentu full bunganya itu juga kan. Syukur-syukur kalau emang genetiknya bagus. Nah ini juga soal genetik nih, nyambung lagi ke genetik kan lumayan, kalau kita ngomongin genetik tuh lumayan sensitif. Soalnya banyak banget yang bilang tuh bunga tuh genetik katanya gitu kan. Gue setuju bunga tuh genetik, gue setuju. Cuman gimana cari taunya genetiknya bagus apa enggak kalau kita nggak progres. Gue udah pernah coba ikan miara Cana nih, nggak gue progres, bener-bener nggak gue progres, nggak gue perhatiin, kasih makan sesukanya, nggak gue perhatiin, itu sama sekali nggak keluar bunganya. Sampai ada ikannya masih ada jelek banget, asli nggak ada bunganya gitu kan. Banyak banget di sana bilang mau ngapain di progres. Kalau emang genetiknya bagus juga ntar keluar bunganya pas segala macam gitu. Kalau lu nggak progres, lu nggak tahu genetik dia bagus apa enggak, jadi tetap harus lu progres. Kalau genetik tuh menurut gue cuman yang bener-bener fix 100% genetik tuh di warna doang, warna sama kelengkapan tubuh. Kalau dia bawaan lahir udah bengkok, ada tulang apa, itu kita bilang genetik. Kalau varian red sama yellow itu genetik, yang satu yellow yang satu red. Nggak mungkin red jadi yellow, yellow jadi red.
itu udah genetik, itu nggak mungkin berubah. Nah genetik menurut gue itu, bunga nggak genetik, bar juga nggak, bar genetik, bar genetik, Karena bawaan ya Bang. bar nggak bisa. Kecil, size kecil barnya 8, pas size gede barnya jadi 7 atau bertambah tuh nggak mungkin. Bar juga genetik, makanya kan gue bilang kalau cari bahan ikan tuh cari bar yang rapi, jumlah sama, tebel, udah itu. Oke, masuk lagi ke pakan. Pakan juga nggak boleh nih. Gue kasih satu tips, ini penting banget kalau buat progres channel Maru nih. Pakan-pakan, lu harus kenalin pakan dulu. Pakan yang buat bunga apa, pakan warna apa. Pokoknya jangan sampai salah. Kalau lagi progres bunga, jangan sampai lu kasih progres warna gitu kan. Yang pertama harus diprogres tuh bunga. Kalau bunga udah oke, baru warna, karena warna gampang. Tapi kalau ikan yang udah berwarna, nggak ada bunganya, lu progres bunga, susah banget. Susah, PR lu harus nurunin warnanya. Warnanya bener-bener harus lu hilangin, baru progres bunga. Bunga baru bisa keluar di situ. Karena dia tuh kayak main tiban-tibanan, kan dia disisik ya, bunga kan disisik. Bunga itu sebelum dia jadi bunga, jadi putihnya kereng, itu dia harus jadinya namanya kita bilangnya cabung, calon bunga. Itu tipis warnanya putih. Nah, untuk ngejaga si cabungnya itu, kalau dia udah ketutup warna, nggak bakal bisa jadi bunga. Makanya banyak banget ikan yang udah gede, size gede, nggak ada bunganya, tapi udah ada warnanya, karena salah awal dari progresnya gitu. Bener, gue juga ngerasain dari viewer di YouTube berkurang gitu kan. Dari itu berkurang drastis. Gue pikir gue doang, ternyata semua YouTuber Cana juga seperti itu gitu kan. Jadi itu sekarang udah masuk fasenya kayak penyeleksi, kayak lagi diseleksi nih gitu. Yang kemarin lagi booming gitu kan, itu kan ya namanya, kalau bisa dibilang karbitan kasar nggak sih? Kayak gitu. Jadi seleksi nih yang bener-bener hobi sama yang enggak gitu. Kalau yang bener-bener hobi ya, hobi Cana tuh apa sih? Selain satu, bisa lu lihat, enak dilihat, bisa kalau kita bilang di bonding lah, dimainin gitu. Ikannya bisa dimainin, seakan-akan kayak jinak sama kita. Itu cuma ada di Cana Maru. Ikan-ikan predator lain coba deh lu gini-gini, itu nggak bakal bisa lah. Arwana cuma muter-muter doang gitu lah. Kalau Cana tuh sampai naik turun kanan kiri, itu cuman Cana doang yang bisa di bonding kayak gitu, enak gitu kan. Kalau yang lain enggak gitu kan. Jadi sekarang lagi sistem lagi diseleksi nih. Jadi yang benar-benar hobi ya masih ngejalanin hobi. Yang kemarin ikut-ikutan, nabung, ikut-ikutan, beli apa biar pengen punya, mungkin itu udah hilang, udah banyak hilang. Dan efeknya mereka, jadi pasti ada efeknya gitu kan. Efek penurunan tuh pasti berhubungan dengan harga. Nah, kenapa harganya, katanya banyak yang bilang harganya turun, jatuh, segala macam, dari yang contoh 100.000 jadi cuma 50.000, bahkan bisa 30.000. Itu karena kan kita lagi seleksi nih, yang tadinya punya cuman pengen punyaan, akhirnya bosen dijual dengan harga murah. Sebenarnya mereka yang nurunin harga. Sebenarnya gitu. Cuman kalau sesama hobi masih aman. Kalau gue bilang, kalau ikan apalagi Cana Maru ya, Cana hampir jenis Cana yang dikontesin, apalagi yang dikontesin tuh harga masih stabil. Apa sih harga ya, tergantung kualitas tuh bener. Padahal kita lagi ngomongin penurunan drastis apa segala macem gitu. Gue baru dapat kabar kemarin, temen gue jual ikan Cananya dia, size-nya belum ada 20 cm. Gue tanya kejual berapa, itu seharga motor kejual 2 digit. Masih 2 digit, berarti kan masih ada daya tariknya, masih ada di situ. Itu emang orang yang benar-benar hobi. Jadi kalau saran gue untuk para penghobi sih, ini nggak masalah ya. Ini nggak masalah buat mereka. Mungkin buat yang cuman pengen punyaan apa segala macem ya, mereka udah hilang. Sebenarnya ini timingnya bagus nih buat para penghobi. Lu beliin aja tuh ikan-ikan yang
orang bosen. Itu kan bagus-bagus tuh ikan, karena bagus-bagus, lu lirik ada yang bagus, harga jatuh, orang dia udah bosen, lu tawar setengah harga. Cuman kalau sama sesama penghobi, ya harga pasti bisa tinggi lah, apalagi kualitas, itu tergantung kualitas. Jadi gitu. Ceritain nih. Dulu tempat tinggal gue tuh deket sama angkatan laut. Nah, deket sama angkatan laut, dan namanya kita tetanggaan, warga tetanggaan, kalau main ke dalam baraknya tuh bebas gitu kan, udah kenal penjaganya segala macem, namanya akamsi gitu kan. Kira main, gue sering main bola gitu kan. Di situ dipajang rudal gede, gede banget bang, dari bawah, kan kalau rudal kesannya kayak mau naik ke atas gitu, dari bawah ke atas. Gue naik nih dari bawah bisa, gue naik ke ujung, udah di ujung, pas ngeliat ke bawah gue nggak bisa turun. Nggak bisa turun, jadi gue sendirian tuh di rudal yang gede di ujung sendirian, nangis, masih kecil gue nangis banget di situ. Temen gue bukannya nolongin, ketawain pada, karena mereka nggak bisa apa-apa juga, mau naik juga takut gitu. Akhirnya orang dalamnya bawa-bawa tangga gede, akhirnya jadi rame di situ ya. Bisa turun dan terciptalah nama rudal di situ, Randi Rudal. Gara-gara gue naik rudal, yang gue naik tuh rudal beneran, cuman udah non aktif, gede banget asli, gak bisa turun. Itulah cerita nama rudal tuh. Oke, gengs and friend, buat lu semua yang nonton channel ini, mari kita dukung channel-channel hobi biar makin maju, biar kedepannya bisa mengedukasi kalian semua. Support kalian tuh sangat bermanfaat buat kita gitu kan. Kalau nggak ada kalian, siapa yang nonton nanti? Oke, pokoknya jangan lupa lu like, comment, subscribe Yes Kreatif sama Randi Rudal Hobiku. Pokoknya lu like, comment, oke? Thank you.